Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Berliana Kolbi El-Ma'rifah dari Prodi Pendidikan Nonformal. Kami dari kelompok 5 dan 7 akan menyampaikan hasil observasi kami mengenai sistem pendidikan yang ada di SMP Ma'arif 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia dapat dipahami sebagai sebuah jaringan terpadu dan berbagai elemen, seperti sekolah, murid, guru, kurikulum, dan peraturan yang bekerja serentak. Tujuannya bukan hanya untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengubah perilaku dan pola pikir individu. Pada intinya, Sikdinas adalah kerangka kerja formal dan informal yang dirancang untuk menciptakan kematangan, yakni proses pendewasaan bagi setiap warga negara melalui serangkaian kegiatan pengajaran dan pelatihan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan Kurikulum di Indonesia. Saat ini, implementasi didominasi oleh kurikulum Merdeka yang menekankan pada fleksibilitas bagi guru dan sekolah untuk berinovasi. Fokus pada materi esensial serta menggunakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk mengasah soft skill, karakter, literasi, dan numerasi siswa secara mendalam. Tujuannya adalah menciptakan pelajar yang mandiri, berpikir kritis, dan berakhlak mulia. Kurikulum di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan dan tujuan umum. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang cukup kompleks karena dirancang untuk menampung keberagaman masyarakat yang luas baik dari sisi budaya, wilayah, maupun kebutuhan belajar. Sistem ini dibangun di atas landasan filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditopang oleh landasan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan serta mempertimbangkan kondisi masyarakat yang tidak seragam. Pada sistem pendidikan di dua sekolah yang kita observasi kali ini, ada SMP Ma'arif 3 Malang dan SMP Taman Siswa yang sama-sama menggunakan sistem kurikulum merdeka, namun memiliki ciri khas yang berbeda. Pada SMP Taman Siswa menggunakan kurikulum merdeka, namun dengan ciri khas yang paling unggul adalah pelajaran kesiswaan yang tidak ada pada SMP umum lainnya. Dan pada SMP Ma'arif 3 Malang menerapkan sistem pendidikan sama berbasis agama dengan fokus kurikulum merdeka, namun ciri khas utamanya ada di mengaji atau pendalaman Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan dan tujuan sistem pendidikan yang diterapkan pada kedua sekolah ini berfokus pada peningkatan kemampuan akademik sekaligus pembentukan karakter siswa. Di SMP Taman Siswa ini sendiri, tes kompetensi akademik atau yang dinamakan dengan TKA digunakan sebagai salah satu alat untuk memetakan kemampuan siswa dan memotivasi agar mereka itu lebih giat dalam belajar. Melalui pelaksanaan TKA yang berkelanjutan ini diharapkan bagi siswa memiliki dorongan untuk terus mengembangkan potensi dalam bidang akademiknya. Kemudian, sementara itu, di MTS Ma'arif 3 Malang menekankan bahwa lulusan yang dihasilkan tidak hanya harus unggul dalam bidang akademik saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian, dengan demikian, sistem pendidikan ini diharapkan untuk mampu mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan pada sekolah keagamaan SMP Ma'arif di Malang. Penerapan pembelajaran reguler dan agama. Pembelajaran reguler berlangsung pada pukul 7 hingga 13.25. Selain itu, sekolah menerapkan program ngaji pada hari Selasa hingga Kamis. Kelas ngaji dibagi tidak sama dengan kelas reguler. Siswa yang belum fasih dimasukkan ke kelas C, sedangkan yang sudah fasih di kelas A. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ravalda Bunga Zastia. Di sini saya akan melanjutkan program karakter dan pembiasaan yang diterapkan pada SMP Ma'arif 3 Kota Malang. Yang pertama, program pembiasaan rutin seperti sholat duha, ngaji, dan
membaca buku di perpustakaan setiap hari Kamis. Yang kedua ada pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan kerja bakti sebulan sekali pada hari Jumat. Yang selanjutnya sholat duha dan istighosah. Doa bersama dilaksanakan pada hari Jumat minggu ke-1 dan ke-3. Yang selanjutnya jasmani dan rohani, senam dan kerja bakti dilaksanakan pada hari Jumat minggu ke-2 dan ke-4. Untuk pembentukan karakter, metode yang digunakan beragam, termasuk model seperti Project Based Learning atau PJBL, khususnya dalam Student Center. Perkenalkan, nama saya Rafael. Perkenalkan, nama saya Raffi Askuri Helmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan pada sekolah umum di SMP Taman Siswa. Yang pertama ada ciri khas dan nuansa. Ciri khas di SMP Taman Siswa ini yang paling menonjol dan diunggulkan adalah pelajaran tentang kesiswaan. Dan nuansa keagamaan di SMP ini juga lebih banyak dari SMP pada umumnya. Yang kedua ada pembiasaan keagamaan. Sekolah melaksanakan pembiasaan sholat duha, sholat zuhur, ngaji, serta hafalan juz amma. Dan pada hari Jumat dilaksanakan sholat Jumat bersama. Yang ketiga ada fokus program. Program sekolah ini berfokus pada kegiatan ekstrakurikuler dan keagamaan untuk membentuk minat, bakat, serta karakter siswa. Perkenalkan, nama saya Hendri Gumilang Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pendidikan multikultural di SMP Maarif 3 dan SMP Taman Siswa Kota Malang. Yang kesatu ada SMP Maarif 3. SMP ini adalah SMP Islam yang dimana memiliki mata pelajaran tambahan yaitu bahasa Arab dan muatan lokal NU dalam kurung Aswaja, yang membedakan dengan MTS atau Madrasah Sawaniyah yang agamanya itu dicabangkan lagi. Yang kedua ada SMP Taman Siswa. Jadi di SMP ini terdapat siswa non-muslim seperti Kristen dan Hindu. Nah, jadi di SMP Taman Siswa ini dibuat kurikulum khusus yang diperuntukkan untuk meningkatkan toleransi. Jadi toleransi di SMP ini tuh sangat tinggi ya. Terima kasih. Baik, perkenalkan. Tantangan yang dihadapi di SMP Maarif 3 Malang ini berfokus pada upaya memahami karakter siswa dan mengembangkan karakter siswa di masa kini. Dan di mana guru-guru itu harus mampu menghafal setiap karakter siswa-siswanya. Yang dimaksud dari jiwa kejiwaan ini, itu guru-guru itu harus bisa menjaga emosional siswa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, guru-guru itu di sana itu pasti mereka itu akan memberitahu tuh dengan cara yang baik-baik. Mereka tidak bisa membentak atau memarah-marahi siswa-siswanya, karena di zaman sekarang ini siswa kalau dimarahin mereka akan semakin memberontak. Dan tantangan yang kedua, guru-guru itu perlu mempertimbangkan metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran setiap siswa kan berbeda-beda kan. Ada yang mampu belajar itu seperti ini, seperti itu. Jadi guru-guru sana itu masih mempertimbangkan metode pembelajaran apa yang baik untuk siswa-siswanya agar mereka itu mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan efektif. Tantangan yang dihadapi di SMP Taman Siswa, pertama itu dari segi karakter, karena karakter anak zaman sekarang itu berbeda dengan zaman sebelumnya, dimana anak-anak sekarang itu lebih suka ngelawan, susah diatur, susah diomongin. Dan yang kedua itu ada program yang belum terrealisasikan, yaitu wisuda khusus ngaji, di mana dulu sempat ada dan sekarang belum dilanjutkan kembali. Yang ketiga dari segi kurikulumnya, di mana kurikulum sekarang itu
menurut Bapak Ibu di sana itu masih belum efektif karena masih dalam tahap uji coba. Yang keempat itu dari kualitas siswa, di mana pada saat pembelajaran mereka itu tidak punya semangat dalam belajar dan perlu ditingkatkan kembali. Tantangan yang dihadapi di SMP. Untuk kesimpulan hasil observasi kedua sekolah ini yaitu kedua sekolah ini mempunyai persamaan dalam penggunaan kurikulum merdeka dan penekanan kuat pada pembiasaan karakter atau keagamaan. Namun SMP Ma'arif 3 Malang menitik beratkan pada basis agama Islam dan program ngaji untuk karakter Islami. Sementara SMP Taman Siswa menonjolkan pelajaran kesiswaan dan toleransi multikultural yang tinggi. Keduanya menghadapi tantangan masing-masing, SMP Ma'arif dalam pembentukan karakter siswa modern, dan SMP Taman Siswa dalam efektivitas kurikulum serta kualitas belajar. Terima kasih. Untuk kesimpulan